Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Dan apa kabar? Tentunya luar biasa, sehat dan diberkati. Oke anak-anak, hari ini kita kembali bertemu dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati. Karena Tuhan yang memelihara kita, Tuhan Yesus yang menjaga kita, keluar masuk kita, sehingga kita sampai saat ini semuanya dalam keadaan tubuh yang sehat. Oke anak-anak, hari ini kita kembali akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, cerita firman Tuhan berjudul Yunus di perut ikan. Oke, siap mendengar ceritanya? Kita akan, sebelum mendengar cerita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan kita semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan bersatu di dalam doa. Oke anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami, urapi kami semua, supaya kami mengerti dan diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengar cerita, kita akan mendengarkan nyanyian berikut ini. Siap? Oke anak-anak, semua perhatikan, lipat tangan. Kita siap mendengarkan cerita Yunus di perut ikan. Oke, siap. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus
Orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, anak-anak, kita sudah mendengar cerita bagaimana Yunus berada di perut ikan. Tetapi Tuhan mengasihi Yunus sehingga Tuhan menolong Yunus melalui ikan itu, dan ikan memuntahkan Yunus ke darat dan Yunus hidup kembali. Nah, anak-anak, kalau kita berada di dalam lindungan Tuhan,
Apapun yang ingin menyakiti kita tidak akan bisa, anak-anak, karena Tuhan Yesus selalu menolong kita. Orang-orang jahat di luar sana yang ingin mengganggu kehidupan kita, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan, kalau kita selalu memuji Tuhan, maka Tuhan akan selalu menolong, menjaga, dan melindungi kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak, hari ini Ibu Guru ajarkan supaya kita semua harus menjadi anak yang setia, dekat dengan Tuhan, ya. Rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan rajin untuk membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, anak-anak. Kapanpun kita berdoa, Tuhan Yesus selalu ada di dalam hati kita, siap menolong kita, menjaga kita, terlebih memberkati kita. Oke anak-anak, kita akan baca firman Tuhan, yaitu dalam ayat hafalan, ya. Firman Tuhan hari ini dalam ayat hafalan terdapat di dalam kitab Yunus. Yunus pasal 2 ayat 9. Ya, ingat Yunus pasal 2 ayat 9. Ibu Guru buka ya. Oke. Yunus pasal 2 ayat 9 berbunyi, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Oke anak-anak, ya Ibu Guru ulangi. Yunus pasal 2 ayat yang ke-9 yang berbunyi, tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Oke anak-anak, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan jangan lupa mengucap syukur. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena orang-orang yang di luar Tuhan tidak akan mendapatkan keselamatan. Nah anak-anak, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus. Setia menjaga hati kita, karena di dalam hati kita ada Tuhan Yesus. Oke anak-anak, perjumpaan kita, firman Tuhan hanya sampai di sini. Dan Ibu percaya kuasa Roh Kudus akan menolong kita supaya kita lebih mengerti dan Tuhan memberkati kita semua. Baik anak-anak, kita akan bersatu di dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar cerita firman-Mu dari kisah Yunus, di mana Tuhan selalu menolong Yunus, karena Tuhan mengasihi Yunus. Kami percaya kami semua dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu selalu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, setelah belajar agama, cerita firman Tuhan, saatnya kita akan kembali berbahasa Inggris. Nah, anak-anak, bahasa Inggris kita mengulangi kembali seluruh anggota-anggota tubuh kita. Oke, baik sebelum bahasa Inggris kita akan dengarkan nyanyian berikut. Oke, siap? I
anak-anak sudah nyanyi bahasa Inggris I love you Jesus ya. Oke anak-anak, kita akan mendengar video berikut bahasa Inggris, yaitu menjelaskan seluruh anggota-anggota tubuh. Yang 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang anggota tubuh bagian kepala. Nah sekarang anggota tubuh bagian lengan sampai bagian kaki. Oke, siap mendengarkan videonya? Ya. Head, kepala. Arm, lengan. Hand, tangan. Leg, tungkai. Knee, lutut. Foot, kaki. Hair, rambut. Eyebrow, alis. Eye, mata. Cheek, pipi. Nose, hidung. Mouth, mulut. Chin, dagu. Neck, leher. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan video tadi, sekarang ibu akan memberi tugas anak-anak ya. Anak-anak menyebutkan beberapa bagian tubuh ya. Bagian tubuh yang di bawah. Oke, mulai dari lengan, tangan, tungkai, lutut, dan kaki. Oke, ada 5 ya. Lengan, bahasa Inggrisnya apa? Tangan, bahasa Inggrisnya apa? Tungkai, bahasa Inggrisnya apa? Lutut, bahasa Inggrisnya apa? Dan kaki, bahasa Inggrisnya apa? Anak-anak hafalkan dan divideokan. Dan ibu akan melihat anak-anak yang pintar, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang sukses, dan anak-anak yang diberkati. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Dan jangan lupa dihafal, divideokan, ibu guru akan melihat. Baik, kita akan tutup dalam doa, semua lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk bahasa Inggris yang sudah kami pelajari. Biarlah kami menjadi anak yang mengerti, anak yang pintar, karena Tuhan selalu menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa di hari Senin. Dah.